Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aryadin membahas soal SKB CPNS Pedagogik Umum Part 2, yaitu lanjutan yang Part 1 kemarin. Jangan lupa tekan tombol subscribe, share, dan like. Soal pertama. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah: A. Guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan media. C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. D. Guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. E. Guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Jawaban C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Jadi, kalau guru tidak memahami media pembelajaran yang akan digunakan, maka pesan yang akan disampaikan ke siswa akan tidak sampai. Jadi, wajib hukumnya guru harus mengetahui karakteristik media pembelajaran. 2. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah: A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. B. Semua media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Semua media pembelajaran sama cara pemanfaatannya. D. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. E. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Jawaban D. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Ini sama dengan pengertian dari media tersebut, yaitu sebagai pembawa pesan. 3. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan siswa memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya, media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah: A. Menampilkan objek yang terlalu besar. B. Menampilkan objek yang sulit diamati. C. Membuat konkret konsep yang abstrak. D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. E. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Jawaban C. Membuat konkret konsep yang abstrak. Jadi, membuat konsep menjadi nyata, dari yang abstrak menjadi nyata. Nomor 4. Jika guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya, dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun, a guiding question, dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru merupakan strategi pembelajaran: A. Project-based learning. B. Kontekstual. C. Discovery learning. D. Problem-based learning. E. Inquiry learning. Jawaban A. Project-based learning. Soal nomor 5. Seorang guru melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut merupakan implementasi strategi pembelajaran: A. Project-based learning. B. Inquiry learning. C. Discovery learning. D. Kooperatif. E. Problem-based learning. Jawaban
Problem based learning karena siswa atau kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan secara bebas. Jadi ini berbasis masalah. Soal nomor 6. Seorang guru mengajak siswa melakukan kunjungan ke suatu lembaga. Namun sesampai di lembaga tersebut, belum ada petugas dan narasumber yang melayani. Untuk mengisi kekosongan waktu, guru tersebut memulai pembelajaran dengan memilih menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Pertimbangan guru memilih strategi tersebut yaitu A. Waktu belajar cukup banyak. B. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik. C. Sedikitnya jumlah guru. D. Ruang kelas yang terbatas. E. Tidak ada sumber belajar dan media pembelajaran. Jawaban B. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik karena ini tidak berada di sekolah, yaitu kunjungan ke suatu lembaga. Untuk mengisi waktu luangnya, sumber belajarnya hanya dari pendidik sebelum ke sumber belajar yang lain atau di suatu lembaga tersebut. Selanjutnya nomor 7. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning. 1. Menentukan pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal atau create a schedule. 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Monitor the student and the progress of the project. 5. Menguji hasil, assess the outcome. 6. Mengevaluasi pengalaman atau evaluate the experience. Urutan yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. B. 1, 2, 4, 3, 5, 6. C. 1, 3, 2, 4, 5, 6. D. 1, 3, 2, 5, 6, 4. E. 1, 2, 3, 5, 4, 6. Jawaban A, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang terdiri dari yang pertama penentuan pertanyaan mendasar, kedua mendesain perencanaan proyek, 3 menyusun jadwal, 4 memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, 5 menguji hasil, 6 mengevaluasi pengalaman. Soal nomor 8. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. 1. Mengorganisasi siswa dalam belajar. 2. Orientasi siswa pada masalah. 3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran problem based learning, urutan langkah yang tepat adalah A. 1, 2, 3, 4. B. 1, 3, 2, 4. C. 2, 1, 3, 4. D. 3, 2, 1, 4. E. 2, 3, 1, 4. Jawaban C. 2, 1, 3, 4. Yaitu yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa dalam belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. Dan yang terakhir atau yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nomor 9. Siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan guru, yaitu mengamati fenomena sosial di sekeliling sekolah dan hasil pengamatan ditulis, disusun menjadi laporan serta didiskusikan bersama guru dan teman sekelas. Pilihan strategi yang digunakan A. Discovery, B. Heuristik, C. Pemecahan masalah, D. Belajar aktif, E. Project based learning. Jawabannya A. Discovery, yaitu penemuan. Soal nomor 10. Seorang guru ingin membelajarkan dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Maka urutan tahapan yang tepat pada model pembelajaran kooperatif adalah A. Orientasi, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. B. Kuis, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, orientasi. C. Kuis, bekerja kelompok, orientasi, penghargaan kelompok. D.
Orientasi, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, kuis. Orientasi, pengamatan, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. Jawaban A. Orientasi, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. Jadi urutannya yang pertama orientasi atau pengenalan dulu, setelah itu diberi tugas dan bekerja kelompok, setelah selesai diberi kuis oleh guru, dan yang mendapatkan hasil yang memuaskan atau yang baik diberi penghargaan kelompok. Cukup sekian untuk pembahasan soal pedagogik umum pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya akan dibahas soal pedagogik umum part 3. Maka dari itu jangan lupa subscribe dan share untuk mengetahui update-update soal dan materi CPNS berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.